Selamat tahun baru, semangat yang baru, pengurapan yang baru. Ya, kalau minggu kemarin kita merayakan hari Natal, tanda kesukaan besar menjadi bagian siap kita. Mari di tahun baru ini kita mau mempersiapkan diri kita. Ya, kita akan persiapkan diri kita untuk kita lihat lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Ya, saya ada perenungan akhir tahun seperti begini. Tadi Ibu Ita bilang begini, waktu tanggal 30 dia masih sehat. Tapi tiba-tiba malamnya dia mulai sakit lutut. Jadi itu tidak orang pernah bayangkan. Ya, ini kejadian itu terjadi. Jadi sakit tiba-tiba. Tapi saya dapat perenungan sepanjang akhir tahun. Di tahun ini ya kita tiba-tiba akan melihat lawatan Tuhan terjadi. Tiba-tiba ada doa yang dijawab. Mungkin orang sudah lupa. Ya, tiba-tiba impian kita yang mungkin orang sudah tidak berharap itu terjadi di tahun ini akan terjadi. Amin. Siap untuk lawatan Tuhan, kita akan melihat kekejutan dari Tuhan dinyatakan bagi anak-anaknya. Untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Allah yang membela, Allah yang menyatakan kemuliaannya. Saya selalu berpikir Tuhan, kalau Tuhan bawa ada di level ini, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan, ya. Itu yang kita pegang. Jadi lihat akan ada secara tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi atas kita di tahun 2023. Jangan lihat apa kata dunia, ya, baca medsos. Mari semua itu boleh ada di sekeliling orang, tapi kita mau bangun apa yang di dalam. Itu yang akan menjadikan orang-orang yang bijaksana. Jadi ini di-delete, dihapus, scroll langsung, lewat. Jangan dikasih masuk karena itu mempengaruhi apa yang kita baca, lihat, dengar, itu akan mempengaruhi apa yang di dalam. Jadi ketika orang bijaksana, orang tahu ini bukan, ini sampah, tidak boleh dimakan. Ini yang terbaik saya harus makan. Makan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita baca di Yosua 3 ayat 2. Ini masa di mana ketika Nabi Musa meninggal. Jadi kita tahu kepemimpinan Nabi Musa dan kepemimpinan Nabi Yosua. Ya, ada perbedaan yang jauh. Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, kita semua sudah melewati itu, ya. Itu ada di masa itu, tetapi mereka mengalami padang gurun. Ya, selama 40 tahun. Jadi kalau mau bilang itu hanya kalau mau lihat kesalahan sepele yang diulang-ulang dan yang membuat mereka tidak keluar dari padang gurun, berbicara tentang proses kehidupan, masalah pergumulan, tantangan. Jadi hanya satu, yaitu bersungut-sungut. Dan ketika hamba Tuhan Musa itu mati dan ada sesuatu generasi kepemimpinan yang luar biasa. Tadi Mam Leni katakan ini tahun great year, the great year, tahun yang luar biasa, yang hebat yang kita akan alami. Dan ada suatu generasi yang Tuhan bangkitkan di masa ini, di musim ini. Ya, secara jasmani, Mam katakan ada generasi yang umur 8 sampai 24 tahun dan generasi 24 tahun sampai 42 tahun. Jadi itu kebanyakan ada di dalam gereja. Jadi mari ke depan kita akan membangun satu next gen, ya, di jemaat Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak, mari dimulai dari orang tua, mau jadi teladan. Mau mengarahkan anaknya untuk ada di tempat-tempat yang terbaik, di komunitas yang terbaik. Amin. Siap untuk kita melihat kebangkitan suatu generasi yang luar biasa. Bukan berarti orang yang sudah umur 43 ke atas itu berarti sudah tidak. Tetapi secara spirit kita memiliki spirit yang muda. Yaitu saya baca di Yohanes 40 ayat 30, Yesaya 40 ayat 31 dalam bahasa Indonesia masa kini, ya. Ini saya baca dulu yang ayat pendukung tentang spirit orang bukan yang memiliki yang lama. Ya, dia bilang yang kepemimpinan lama yang bersungut, hanya sepele bersungut. Tetapi spirit Yosua, generasi yang Tuhan bangkitkan masa ini, yang bersemangat, rajin untuk melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini dalam bahasa 40 ayat 31 saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2023 ada sesuatu yang berbeda yang akan kita alami. Ada sesuatu yang baru yang belum orang lihat di tahun-tahun kemarin akan Tuhan nyatakan di setiap orang di masa ini. Amin. Secara tiba-tiba itu akan datang dan Tuhan akan bilang, wow Tuhan, luar biasa rancangan Tuhan atas setiap orang ya. Dan dikatakan begini di ayat Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini ya, ini dikatakan begini. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik. Jadi jemaat Tuhan, jangan berpikir hal yang negatif. Memang itu ada, tetapi itu bukan menjadi fokus orang, konsumsi orang. Memang ada, tapi jangan fokus di situ. Ya, jadi karena kita tahu Dia yang memuaskan, Tuhan sendiri yang memuaskan hidup kita dengan yang baik. Jadi tidak ada rancangan jahat bagi Tuhan. Ya, sekalipun Ibu Ita mengalami sakit secara tiba-tiba, tapi dia bilang, Tuhan saya bersyukur mendatangkan kebaikan. Jadi jangan dulu melihat, pas lihat langsung ambil keputusan. Tapi mari renungkan, Tuhan apa yang akan saya terima, hikmat apa ya yang Tuhan wahyukan dalam setiap kehidupan orang yang mengalami. Dan hidup yang baik. Sehingga ini bayangkan. Engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Jadi tidak ada yang berpikiran tua ya. Ya, tidak ada. Kalau orang berpikiran tua coba lihat. Secara itu terlihat selalu memikirkan apa yang di belakang. Saya dulu, opak dulu. Tapi kalau orang muda, saya mau maju melihat masa depan yang luar biasa. Jadi umur itu hanya angka, tetapi kita memiliki spirit yang muda seperti burung Raja Wali. Awet muda setiap saat, bersemangat, tidak bersungut. Tetapi kita ada generasi Yosua yang memiliki semangat yang luar biasa ya. Dibaca di Yosua 3 ayat 1-3 dikatakan begini, menyeberangi sungai Yordan. Ayat pertama, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang berangkat dari Sitim. Ini semangat spirit generasi Yosua, generasi yang Tuhan bangkitkan di masa ini. Mari rajin orang-orang yang rajin. Dikatakan bangun pagi-pagi ya. Dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Jadi lihat perjalanan mereka, pagi-pagi mereka berangkat, sepanjang hari berjalan, malam istirahat selama 3 hari. Tetapi Tuhan bilang, dikatakan di firman Tuhan ini setelah segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Ini berbicara tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berbicara melihat, ya itu berbicara orang mengalami. Ya, memang di awal dari ketika kita mendengar Tuhan, kita taat melakukan dan pasti kita akan melihat firman itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi dimulai dari orang mau melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi katakan poin pertama, persiapkan hidup kita di tahun yang baru ini. Ya, persiapan itu penting dan dimulai dari rajin dan penuh semangat. Bangun pagi-pagi, berjalan sepanjang hari, malam istirahat selama 3 hari. Itu berbicara rajin dan penuh semangat. Hanya orang-orang yang rajin dan penuh semangat yang akan menjalani hidup ini dengan antusias ya, dan dengan rasa syukur yang luar biasa. Sehingga ketika orang rajin dan semangat tidak ada pengeluhan. Seperti di zaman waktu Nabi Musa, ya banyak satu generasi itu, generasi Musa mati di padang gurun karena persungutan. Jadi orang ada di masa ini, cara pandang kita harus berubah. Tidak ada lagi sungut-sungut. Tidak ada mengeluh. Amin.
Jemaat Tuhan, tidak ada pengeluhan, jangan keluhkan istrimu, kenapa begini, suamimu, anakmu, hidupku, usahaku, pekerjaanku, tapi mari bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh. Ya, jangan menyesali apa yang sudah lalu. Jangan fokus kepada apa yang tidak ada. Tetapi mari lihat hari ini, apa adanya saya Tuhan. Terima kasih saya boleh berdiri, saya boleh melayani, saya boleh menjadi suami yang baik, istri yang punya anak, orang tua. Mari lihat itu secara gambaran kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan ini. Jadi jangan bilang kenapa saya tidak jadi seperti dia. Ya, memiliki jabatan tinggi, memiliki uang banyak. Tidak, tapi mari fokus pada apa yang ada pada kita masing-masing. Sehingga kita akan lihat hidup kita akan semakin bertambah bijaksana menjalani hari-hari ini. Dan kedua, rajin penuh semangat, harus dituntun Tuhan, mendengar arahan dari Tuhan. Bagaimana mau dengar arahan Tuhan? Manual booknya tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. So dibaca tidak pernah direnungkan. So direnungkan tidak percaya. Masa sih Tuhan sanggup melakukan? Masa sih bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan cuma dengan perkataan? Karena apa yang kita percayai itu yang terjadi. Jadi kebenaran firman itu untuk dipercayai. Dan kita akan mengalami ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Jadi hidup kekristenan kita ini mempercayai apa yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat baru kita percaya, itu bukan iman. Ya, jadi mari percayai firman Tuhan. Baca setiap hari, bukan hanya orang baca medsos, berjam-jam, main game berjam-jam. Sampai anak-anak kita jadi ikut-ikutan karena teladan itu turun dari orang tua. Ya, sampai anak-anak kita sekarang jadi generasi diam. Maunya di kamar sendiri, main game sampai 7-8 jam. Itu berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi mari orang tua, orang diberikan kuasa dan otoritas. Didiklah anak-anak orang untuk ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya mungkin ada anak yang mau marah, tapi bagian orang punya kuasa dan otoritas. Karena mereka anak-anak orang. Jadi orang tua mari pahami ini, jangan sampai ada masa di mana kita sudah tidak bisa melepaskan itu kepada anak-anak. Dorang akan jadi pembaca. Jadi dimulai dari ketika mereka masih kecil, tanamkan kebenaran takut akan Tuhan. Nilai kebenaran dimulai dari orang tua menghidupi nilai itu. Jangan orang tua suruh anak jangan merokok, tapi orang tua sendiri merokok. Walaupun mungkin di belakang anak, tetapi itu spirit itu, teladan itu lebih jelas berbicara daripada kata-kata. Walaupun Bapak Ibu ada di luar mana dan merokok, itu spirit itu akan tertransfer kepada anak-anak kita. Demikian juga di hal-hal yang lain. Roh-roh perselingkuhan, ya, tidak puas dengan pasangan. Mari Bapak Ibu mulai kita membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menguduskan kita. Jangan lagi terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang jahat, yang akan justru itu mencelakakan kehidupan setiap orang. Ya, jadi mari tuntunan Tuhan, mendengar arahan Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang sudah suci, kudus, tapi mau belajar setiap hari. Tuhan pasti bicara, ini salah Grace, kamu harus ubah. Jadi kalau dengar itu pasti dengan penuh keran, iya Tuhan ampuni saya Tuhan, saya bertobat. Dan kita lihat ada suatu nilai yang ditambahkan dalam setiap orang. Dan orang akan lihat hidup orang akan berubah, setiap hari akan mengalami perubahan. Ya, dimulai dari nyatakan Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengar dan lihat, alami firman-Nya dalam setiap kita. Jadi bersiap karena firman Tuhan itu janji Tuhan, itu ya dan amin dan pasti terjadi. Pasti terjadi sebab Dia pribadi yang tidak berdusta. Kalau janji manusia itu mungkin bisa diingkar, tapi janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Dan fakta itu bisa diubah. Hari ini orang mungkin melihat fakta yang terjadi. Krisis mulai terjadi ya. Tetapi kebenaran itu kekal selama-lamanya. Jadi mana yang kita mau pegang? Fakta yang sekali-sekali waktu berubah seperti cuaca. Pagi terang, sore hujan, malam hujan badai. Itu cuaca yang tidak bisa diubah. Itu fakta.
tetapi kebenaran itu tinggal kekal dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan melindungi, Tuhan pasti melindungi setiap orang. Ya, umat kepercayaan Tuhan. Dan kita lihat contoh di orang-orang yang mempersiapkan diri dan orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Menyambut kehidupan ini, menyambut Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupannya. Itu berbicara tentang kehidupan yang ada di dalam kerajaan Allah. Kita baca di Matius 25 ayat 1. Saya bacakan ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini pewahyuan ini saya dapat juga di akhir tahun ya. Waktu saya renungkan di keluarga Pak Rain kalau tidak salah itu. Tentang ini yang Tuhan kasih, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, di dalam dunia ini mari jemaat Tuhan, kita bukan gadis yang bodoh, kita bukan gereja Tuhan yang bodoh yang hanya diam, meminta kepentingan diri sendiri, ya saya, tapi saat ini kita orang-orang yang dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang diberikan perlakuan khusus. Ya, dikatakan begini, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi jelas sekali kebenaran firman ini, ada 5 gadis. Mereka hidup dalam kehidupan ini seperti kita semua, dan ternyata bukti, Mam ini sampaikan, bukti membedakan mana yang bijaksana, mana yang bodoh itu cuma satu, yaitu persiapan. Ya, sama-sama tertidur, ya. Mungkin sama-sama lelah, sama-sama mengalami masalah pergumulan, masalah beban berat dalam hidup ini ya. Sama-sama membawa pelita, sama-sama masuk gereja, sama-sama baca firman, sama-sama melayani. Ada di sini ya, sama-sama mereka. Dan sama-sama menantikan pribadi yang sama. Tapi perbedaannya di persiapan. Jadi jemaat Tuhan, mari tahun ini persiapkan dirimu. Bangun sesuatu yang ilahi dalam hidup ini. Berikan kesempatan waktu yang Tuhan percayakan untuk investasi yang berdampak di kekekalan. Ya, berdampak untuk nama Tuhan dimuliakan. Ya, makanya saya mengundang jemaat yang rindu mau melayani di tahun 2023. Ada kerinduan. Saya waktu barusan di Menara Doa saya berdoa, Tuhan kirimkan semua jemaat-jemaat yang rindu melayani Tuhan di seluruh area pelayanan, ada di tim musik, di singers, ya, di pelayanan FA, BAB Elia, WBI, youth. Nah, ini apalagi King Kids, teenagers, youth. Mari orang mau bangun sesuatu yang baru, ada generasi yang luar biasa. Saya katakan generasi anak-anak kita akan jadi pemimpin yang luar biasa di masa depan. Kita semua pemimpin hari ini, tapi ada berkat double porsi. Mereka akan mengubahkan Manado, Sulawesi Utara, bangsa Indonesia. Amin. Di tengah dunia krisis kepemimpinan, mari gereja bangkit, lahirkan pemimpin yang takut Tuhan. Yang akan jadi berkat diutus. Jadi bukan hanya sekedar, saya kan pemimpin rumah tangga. Iya, tapi kita akan duduk di 7 gunung marketplace. Ya, kita banggakan anak-anak kita jadi presiden, menteri, wali kota, bupati. Amin. Yang akan satu kebijakan akan mengubahkan banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan itu ada di dalam setiap orang, dan itu dibangun dimulai dari persiapkan. Persiapan itu penting, ya. Sehingga ketika anak-anak, coba lihat kalau orang di rumah tidak ada, ya mungkin yang kalau bekerja itu pelayanan, ya ke pelayanan ada juga, jadi waktu ada di pelayanan di pekerjaan, tapi yang di rumah yang banyak tidak melakukan apa-apa, mari berikan waktumu, spare waktumu untuk melayani. Ya, percaya sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan. Karena ketika orang ada di pelayanan, memang orang ada disiplin waktu, dikejar deadline, bukan deadline apa ya, latihan begitu dan. Tapi itu membangun apa yang di dalam orang, kedisiplinan, daripada orang berleha-leha, membiarkan sepanjang hari itu terbuang percuma. Ya, begitu saya bilang. Jadi orang memberikan fokus waktu kita
yang bernilai kepada kekekalan. Ya, berikan. Karena semua orang ada karunia yang Tuhan berikan. Karunia talenta, ya, kekuatan torang. Tapi kalau torang tidak berikan waktu hidup kita untuk melayani, akan sia-sia semua yang Tuhan percayakan bagi setiap orang. Jadi jemaat Tuhan yang rindu mau melayani, tua muda, ya, anak-anak, youth, teenager, mari orang mau membangun sesuatu yang ilahi, membangun komunitas Allah, apa yang di dalam untuk orang lihat kehidupan kita berdampak. Dimulai dari pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan. Dan yang sudah ada pelayanan di tempat ini, mari evaluasi diri orang. Apakah pelayanan saya berdampak, saya lakukan dengan penuh. Ya, sebagai gembala FA, gembala rayon, gembala saya sebagai gembala wilayah, ya, dan sebagai ketua-ketua, mari apakah saya care dengan mereka. Karena kalau di pelayanan ke depan, mari orang mau perhatikan satu persatu, bukan secara corporate. Memang mungkin karena kita banyak, tapi ada pemimpin-pemimpin yang akan Tuhan bangkitkan di tengah-tengah kita. Care dengan sesama, setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ya, jadi perhatikan semuanya. Jadi mari orang memperhatikan, bukan bilang terlalu banyak, tidak. Dimulai dari saya mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Jadi 5 di antara bodoh, yaitu orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Bayangkan cuman beda di persiapan. Jadi persiapan itu sangat penting. Ya, karena itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap orang. Dan dikatakan begini, persiapan itu berbicara tentang apa yang mereka persiapkan itu minyak. Berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar saya pikir saya mau lakukan ini 2-3 tahun ke depan. Tetapi mari bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya rindukan ini terjadi dalam setiap saya. Dalam setiap kehidupan saya. Jadi sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Karena kita mempersiapkan itu dan biarlah ada hubungan yang erat yang kita lakukan dengan Tuhan. Karena dia tahu segala jalan hidup orang. Walaupun saya di kandungan, Tuhan sudah tahu tahun-tahun yang akan saya lalui, tahun-tahun yang Bapak Ibu akan lalui. Jadi apakah orang cuman, ya kita kok memang ada di sini karena kita makan, ada sehat, makan sehat, minum vitamin, bukan. Tapi semua orang hidup dalam rencana Tuhan. Tapi secara spesifik, apakah saya ada di dalam mengerjakan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Waktu itu yang akan menjawab, ya. Waktu akan menjawab setiap apa yang kita lakukan. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini selalu berdampak untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang bodoh ini, jadi orang bodoh akan kedapatan tidak ada persiapan dan akhirnya dikatakan waktu pengantin laki-laki ini datang bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau. Ya, jadi orang-orang bodoh, orang yang tidak mempersiapkan diri dan orang yang tidak dikenal oleh Bapa di surga. Jadi biarlah seluruh jerih payah kita tahu anak Tuhan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan. Setiap apapun yang kita investasikan untuk kerajaan Allah, Tuhan perhitungkan. Tidak ada yang sia-sia. Semua kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Ya waktu ya Abah ya Bapak, dia semua ya anakku Grace. Aduh luar biasa kan, panggil nama lagi. Berarti Tuhan begitu kenal. Tetapi kalau orang tanya Tuhan semua bilang begini, contoh ya, siapa lu? Jadi betapa itu menyakitkan dalam setiap hidup orang. Tuhan kita sudah bekerja, sudah begini Tuhan nak kenal. Jadi mari bangun hubungan pribadi orang dengan Tuhan. Kuncinya doa, firman. Hanya 2 itu cuma Tuhan. Mari baca firman, renungkan firman. Satu kata itu bermakna kalau itu ada dalam rema. Karena kita tahu saya sudah bagi yang lalu lah ya, pengetahuan itu sangat berbeda dengan pewahyuan. Kalau rema itu pewahyuan itu dia datang mengubahkan kita, menyembuhkan, memulihkan. Tapi pengetahuan itu hanya datang dan kita hanya tahu. Tapi tidak melakukan apa-apa dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita mau jadi orang-orang yang bijaksana, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Persiapkan dirimu. Jadi hari ini mari semakin lebih lagi orang mengenal Tuhan. Semakin orang tahu karakter Tuhan. Aduh Tuhan itu luar biasa. Semakin orang akan lihat, wow Tuhan. Bangga sekali tidak bisa dibayangkan,
perkatakan dengan kata-kata, sungguh engkau ajaib. Jangan pasrah dengan keadaan, karena kita orang-orang yang diberikan semangat ya di generasi ini, generasi Yosua, semangat dan rajin untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Dan di ayat berikut dikatakan begini, Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13 dikatakan itu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam setiap orang, kedatangan Tuhan. Tuhan orang semua tidak tahu. Jadi sebenarnya terbilang berjaga-jaga dan bersiap. Itu saya bilang tadi, kekejutan itu akan datang. Tuhan datang bukan untuk murkanya kepada kita. Jadi jangan takut, tapi untuk melawat, menyatakan kuasanya bagi setiap orang. Jadi berjaga-jaga karena orang tidak tahu itu hari apa. Mungkin besok jam 10 pagi terima. Orang ada mempersiapkan itu dari sekarang. Ya, mungkin bulan depan sekian pada siang hari lawatan Tuhan jadi bagi setiap kita, kebaikan Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang ilahi menjadi bagian setiap orang. Itu terjadi, orang sudah siap. Ya, jangan biarkan kita orang-orang yang tidak siap. Tidur boleh, tetapi persiapan itu penting. Ya, mungkin dalam kelelahan, Tuhan, saya hampir-hampir menyerah. Tetapi mari hubungan itu dengan Tuhan tetap terus ada dalam setiap orang. Ya, kelelahan mungkin menjalani hari pergumulan, tapi Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Di Matius itu dengan semua yang di Matius 25 ayat 13 tadi berjaga-jaga itu, dengan semua yang sudah kita terima, bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan. Hari ini Bapak Ibu mari tolong lihat jelas hidup kita. Apa yang ada di tangan kita. Seperti saya bilang tadi, jangan membayangkan apa yang tidak ada. Tuhan belum ada ini, belum ada. Akhirnya kita akan fokus kepada diri sendiri. Tetapi ketika orang lihat Tuhan, terima kasih untuk ada keluarga, ada suami, ada istri. Apa yang ada di tangan kita. Terima kasih untuk boleh tinggal di wilayah Mapanget, Minahasa Utara. Apa yang ada pada kita. Tuhan, apa yang saya mau berikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk karunia menyanyi. Apa yang saya mau berikan. Karena itu bagian dari persiapan orang. Yaitu mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap orang. Pekerjaan, usaha, bisnis, pekerjaan dan pelayanan. Jadi apa ke kita, ini dia. Tadi yang bodoh atau bijaksana, apakah kita hamba yang baik atau hamba yang jahat dan malas? Ya, kalau tadi itu tidak kenal dan ini dikatakan hamba yang baik dan setia. Jadi ada dua, tidak boleh dipisahkan, baik dan setia. Ya, baik saya tidak cukup tapi kita harus jadi orang setia. Atau hamba yang jahat atau malas. Nah ini generasi Yosua kan dilarang malas. Berarti rajin dan bersemangat. Karena kalau dia malas itu sudah ada dalam kejahatan ternyata berarti Bapak Ibu. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya, waktunya, orang yang malas adalah orang yang jahat di hadapan Tuhan. Ini ditentukan oleh cara kita mengelola, yang saya bilang apa yang Tuhan kasih bagi kita. Ya, jadi kelola apa yang Tuhan percayakan, keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia. Bangun itu, jangan lihat keluarga orang lain. Karena kebahagiaan itu berbeda satu keluarga dengan yang lain. Jadi bangun apa yang ada di tangan orang. Biar itu memuliakan nama Tuhan. Ya, dan yang terakhir kita lihat Tuhan mau kita menjadi jemaat Tuhan yang pintar berbuat baik. Di Titus 2 ayat 14 dikatakan begini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Jemaat Tuhan rindukan kita mau berbuat baik kepada sesama. Di gereja ini ada pelayanan lumbung BCW, setiap bulan itu orang menyalurkan sembako dan setiap 3 bulan orang berdonor darah, membagi makanan ada barusan ya. Mari terhubung di pelayanan ini. Ini bukan untuk jemaat tapi seluruh
orang yang bisa orang jangkau. Ya, barusan kita berbagi di Pakoa ya, ada beberapa banyak orang-orang tua yang sudah dewasa umurnya kita bagikan. Mereka sangat bersyukur. Ya, pelayanan kasih yang orang berikan bukan menunggu orang banyak, tetapi mari hari ini orang sudah diberi banyak. Orang mau menabur berkat. Ya, ada pelayanan dan untuk jemaat yang rindukan boleh menghubungi ada pengurus di Lumbung, dan untuk tetangga-tetangga, bahkan orang yang bukan seiman dengan orang yang muslim itu dikasih ya. Jadi orang memberkati, namanya sesama manusia, orang siap mau jadi berkat bagi banyak orang. Jadi rajin berbuat baik. Ya, rajin berbuat baik karena Tuhan sudah memberi banyak dan yang terbaik buat setiap kita semua. Di 1 Petrus 3 ayat 13, firman ini meneguhkan, ini dikatakan begini. Dan 1 Petrus 3 ayat 13, 1 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik, berarti di pertanyaan ini dikatakan tidak ada yang dapat berbuat jahat ketika kita orang-orang yang rajin berbuat baik. Karena kita tahu kebaikan itu pasti mengalahkan kejahatan. Amin. Kasih mengalahkan kejahatan. Kasih mengalahkan segala-galanya. Dan bersama-sama kita jemaat Tuhan, mari torang mau kalahkan kegelapan di sekeliling torang dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Siap? Persiapkan diri untuk kita melakukan lawatan Tuhan. Melihat lawatan Tuhan terjadi di tahun 2023. Mari kita jadi orang yang penuh semangat, rajin membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, karena dialah sumber segala yang orang perlukan. Dan kita ada di dunia ini, kita mau berdampak jadi berkat, melakukan perbuatan baik, rajin berbuat baik dimanapun orang pergi. Jangan berbuat baik di banyak orang luar biasa rajinnya, tetapi berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat orang justru malas. Jadi jangan ya, jemaat Tuhan, dimulai dari orang yang terdekat. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dimulai dari istri berbuat baik kepada suami. Suami berbuat baik kepada istri. Orang tua berbuat baik kepada anak. Anak-anak berbuat baik kepada orang tua. Sesama sahabat teman berbuat baik. Jangan ada kepalsuan ya. Teman-teman yang toksis, di depan cerita yang manis, di belakang cerita yang jahat. Jadi mari itu tidak ada lagi di tahun 2023. Bangun dirimu, persiapkan dirimu. Lebih baik bilang, saya tidak suka kamu begini-begini, daripada oh iya setelah di belakang mulai. Jadi tidak ada lagi di sini di kaum WBI ya, Babe Elia, mari semua orang-orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tahun 2023. Dan itu dibangun. Dan spirit itu akan tertransfer bagi setiap orang semua. Amin. Dimulai dari orang tua, sebagai hamba Tuhan, orang semua mau menjadi teladan bagi generasi anak keturunan orang. Orang-orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, yang menggenapi tujuan Tuhan di masa ini. Dan saya mau katakan jemaat Tuhan, mari untuk orang tidak mengalami kejahatan dunia ini, mari jangan cinta uang ya. Di satu ayat terakhir ini yang saya dapat terakhir, di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan begini, karena akar segala kejahatan, bayangkan akar, berarti itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu akan bertumbuh, berbuah. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau dikata lain, orang yang cinta uang itu sama dengan menyiksa dirinya, mau membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Jadi mari spirit cinta uang tidak ada ya bagi jemaat kita. Orang semua orang-orang yang bekerja diberkati, bukan karena memburu uang. Ya, orang-orang yang sudah diberkati. Tuhan bilang kesatuan dalam keluarga di Mazmur 133, Tuhan perintahkan itu berkat. Yang dari gunung Sion, Hermon ke Sion itu suatu kemustahilan. Tetapi Tuhan bilang kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi uang itu bagian terkecil dari berkat Tuhan. Bukan uang segalanya.
Tapi ketika orang sehat, diberkati, itu berkat yang luar biasa sebenarnya. Membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang berkat terpenting dalam hidup kita. Uang itu hanya kecil. Tetapi sekarang lihat dunia dan segala keinginannya membuat orang mencintai uang. Sampai mau melayani karena uang, ya. Melakukan segala sesuatu kalau ada uang. Padahal Tuhan bilang kita hidup bukan karena uang, jumlah. Tetapi kita hidup karena diberkati Tuhan. Ya, Tuhan akan menyediakan semua yang orang perlu. Mari menjadi iman percaya setiap orang bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Bukan karena uang. Itu uang tidak hanya bisa dihitung sampai berapapun itu bisa dihitung. Berarti terbatas, sia-sia, tidak kekal. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Langit di samudra ke dalam itu tidak, itu yang kita kejar. Dan Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat itu, kemustahilan datang bagi setiap kita, keluarga, rumah-rumah tangga. Jangan karena so mengejar uang, lupa ibadah, jam doa. Ya, bukan hanya sekedar jam doa di gereja, tapi jam doa pribadi. Persekutuan dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang itu yang terpenting. Tapi orang mengejar hal-hal yang tidak terpenting. Itu menjadi remah pewahyuan di tahun ini. Semua orang persiapkan diri, ya. Mulai persiapkan diri orang, lihat diri saya. Sampai di usia ini Tuhan 40-an, apa yang sudah saya lakukan Tuhan. Setiap waktu apakah saya menginvestasi hal yang tepat, di tempat yang tepat. Karena kita kasih karunia Tuhan, kita ada di waktu ini, waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jadi mari berikan dirimu, persiapkan dirimu untuk lawatan Tuhan yang besar. The Great of the Years tahun ini membilang tahun yang luar biasa, hebat, Allah kita dahsyat, menyertai, melindungi, memberkati kita semua mulai hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Jemaat Tuhan, apakah sudah ada yang belum dapatkan ini? Sudah dapatkan semua? Boleh angkat tangan, nanti dilayani roti dan air anggur. Kita semua orang-orang yang mempersiapkan diri, orang-orang yang bijaksana. Ya, orang-orang yang memiliki kehidupan yang bernilai. Semakin bertambah tahun ini 2023, kita semua bertambah 1 tahun usia. Tetapi mari juga bertambah-tambah kasih karunia, kesetiaan Tuhan dalam setiap orang. Bertambah-tambah nilai kerajaan Allah itu dalam setiap orang. Semakin sabar, ya, semakin setia, semakin punya pengendalian diri. Ya, pengendalian diri itu penting. Sehingga orang tahu mana yang harus orang buang, mana yang harus orang tahan, mana yang harus orang lakukan. Tuhan Yesus memberkati.